kegiatan diskusi pemetaan aset dan pemanfaatannya dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Bapak Wakasek Humas, dan Ibu PU SMA Negeri 1 Tambahan. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menemani kami para CGP dalam kegiatan diskusi pemetaan aset dan pemanfaatannya. Sebelumnya, bersyukur untuk kita aturkan harapan desa yang dirasa karena atas asal pertemuan bergurahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga atas sinar suci beliau diskusi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan kami di sini adalah sebagai tugas aksi nyata modul 3.2 itu terkait dengan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset yang dimiliki sekolah agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi nanti di sini kami para CGP berdiskusi mengenai aset yang dimiliki sekolah yang ada 7, ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, lingkungan alam, kemudian agama dan budaya, politik dan finansial. Sebelumnya perlu saya perkenalkan kami para CGP dari SMA Negeri 1 Tambahan. Saya sendiri Ibu Sri Juliastini, kemudian dari barat ada Ibu Putu Martini Suryati, kemudian Ibu Diah Dianti, ada Ibu Eni Susila Pakmadewi, kemudian Ibu Nimati Semariani, ada Ibu Didik Astuti, kemudian Ibu Teresia Dwi Dinasari, dan Ibu Usiayu Emma Suryani. Baiklah, sebelum mulai diskusi, kami minta Kepala Sekolah untuk memberikan pengantar terkait dengan kegiatan diskusi kita kali ini. Mohon, silakan. Ya, terima kasih dari SMA 1 Tambahan pada siang hari ini. Sebelumnya mengaturkan langsung baru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan awal terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita sebelumnya saya juga mempunyai pada staf mana koordinator humas, kemudian penanggung jawab aset dan bendahara komite pengurus di SMA 1 Tambahan. Tentu dua pihak, pertama yaitu jelas pihak dari rekan-rekan selaku CGP, dan tentunya juga akan ditanyakan kepada kami, kepada saya terutama selaku pimpinan. Tentu tidak secara mendetail, tidak secara khusus saya bisa menjawab satu persatu dengan tepat, namun secara umum saya selaku pimpinan juga mengetahui hal itu. Walaupun secara rincinya nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami yang mendampingi saya pada kesempatan ini. Sejauh ini kita ketahui aset itu ya ada aset bergerak, ada aset yang tidak bergerak. Kemudian ada, kalau kita lihat dari rincian ini mungkin ada sumber daya alamnya, ada ini. Karena intinya sekali sebuah sekolah, sebuah kurikulum itu akan berjalan, ya tentu juga ada siswanya, siswa dengan manusianya, ada gurunya, ada kurikulumnya, itu akan jalan sebuah sekolah. Jadi itu mungkin pendahuluan dari saya. Tentu untuk pengajuan ini akan didukung pengantarnya. Baik, kami mulai dari pertanyaan pertama dari aset manusia. Kesempatan yang diberikan kepada Tiang oleh Bu Sri Juli. Untuk Tiang itu yang luar biasa. Kalau langsung luar biasa. Terima kasih pada Bu Sri Juli atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan terkait aset manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa aset manusia ini adalah salah satu hal penting sebagai unsur biopik yang dimiliki oleh sekolah dalam
membantu efektivitas dari program-program sekolah. Yang ingin kami ketahui lebih banyak adalah SDM apa yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Tambahan, kemudian jumlah pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan yakni kualifikasi pendidikan dari SDM yang ada di sekolah, terutama dalam hal pendidiknya. Yang ketiga yang ingin kami tanyakan yakni bagaimana pemanfaatan aset sumber daya manusia tersebut untuk membantu meningkatkan kualitas atau kelancaran program-program maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Demikian Pak yang bisa kami tanyakan. Sewaktunya mungkin pada kesempatan ini dapat dia sampaikan terkait dengan aset SDM, yaitu yang pertama untuk SDM di SMA Negeri 1 Tambahan. Jadi untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu berjumlah 73 orang semuanya. Yang terdiri dari tenaga pendidik itu 56 orang termasuk kepala sekolah. Kemudian untuk tenaga pendidikan itu ada 17 orang. Nah, dari 56 tenaga pendidik yang ada itu terdiri dari 41 orang itu tenaga ASN, kemudian 15 orang tenaga kontrak. Dari 41 orang ASN itu terdiri dari 31 orang PNS. Jadi ada PNS Depak 1 orang, kemudian PNS Dinas Pendidikan itu 30 orang. Kemudian P3K itu 9 orang. Kemudian untuk kontraknya itu ada kontrak provinsi 8 orang dan kontrak komite atau kontrak sekolah 7 orang. Itu untuk tenaga pendidik. Kemudian untuk tenaga pendidikan itu terdiri dari 17 orang itu 2 orang PNS dan sisanya tenaga kontrak provinsi 1, kemudian tenaga honor 15. Kemudian dari segi kualifikasi untuk tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Tambahan itu semuanya S1 itu 53 ditambah dengan S2 3 orang. Kemudian untuk tenaga kependidikan itu kalau SMA ada 5, kemudian D3 ada 4 dan S1 ada 8. Itu dari segi kualifikasi tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di SMA 1 Tambahan. Nah, dari sekian tenaga pendidik yang ada, selain ditugaskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu mengampu mata pelajaran, ada juga yang mendapat tugas tambahan. Nah, dari tugas tambahan itu yang pertama ada yang ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah, itu ada wakase kurikulum, kemudian ada wakase kesiswaan, kemudian ada wakase sarana dan prasarana, ditambah lagi koordinator humas. Selain itu ada juga tugas tambahan terkait dengan kepala lab, kemudian kepala perpustakaan, kemudian ada yang ditugaskan sebagai wali kelas, kemudian ada sebagai pembina ekstra kurikuler, kemudian juga ada sebagai pembina OSIS, dan beberapa tugas tambahan lainnya yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan SK pembagian tugas
tugas yang ada. Nah, mungkin itu yang bisa dia sampaikan terkait dengan kondisi atau manusia. Ya, terima kasih Pak atas informasi yang disampaikan terkait aset manusia. Untuk selanjutnya bisa sudah ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan bertanya atau tentang aset sosial. Jadi aset sosial itu adalah komunitas masyarakat atau institusi mana yang bisa bekerja sama atau apa yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, apakah ada upaya dari sekolah dalam bekerja sama dengan kelompok atau komunitas masyarakat ini dan sejauh mana bisa berdampak positif bagi program-program yang dilaksanakan di sekolah. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh koordinator humas karena beliau yang menangani sejauh mana kita lembaga bekerjasama dengan lembaga-lembaga baik yang ada di desa tempat sekolah kita berada atau mungkin di kecamatan tempat kita berada atau mungkin dengan lembaga-lembaga lain yang mungkin di luar dari wilayah kita. Jadi untuk itu lebih lanjut saya minta kepada Pak Nadiem Yasir untuk memberikan informasi terkait dengan aset sosial. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kami dari Humas Hubungan Masyarakat dengan Publik, itu artinya kami yang pertama adalah mengenalkan program dari sekolah. Jadi kalau misalnya kita sudah mengenalkan program, terutama pada komite, pada orang tua, kemudian pada masyarakat, mengenalkan program-program yang kita akan lalui dari sekolah. Jadi yang pertama adalah mengenalkan. Sudah kenal, nanti dia akan bisa memberikan satu masukan, suatu kritikan, suatu dukungan pada program kita. Jadi upaya kami adalah selalu memberikan koordinasi kalau ada permasalahan, kalau ada program yang akan kita kembangkan. Jadi minimal mengenalkan agar mereka tahu dan bisa memberikan dukungan pada program. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut Pak, saya bisa. Terima kasih Pak D. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Karena kita ada di Desa Tamblang, di lingkungan di sini, ya kita sering juga melibatkan unsur-unsur yang ada di desa ini dalam beberapa kegiatan yang mendukung program dari sekolah itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin kita kerjasama dengan komite atau orang tua atau mungkin praktisi-praktisi yang bergerak dalam bidang-bidangnya yang terkait dengan ya program-program sekolah itu ya. Nah kemudian tidak hanya di sekitar di sini aja, mungkin desa-desa pendukung juga kadang-kadang kita atau pernah kita kerjasama dengan sanggar tani di desa Bilu kan itu. Kemudian kita pernah kerjasama dengan pemilik kolam renang seperti di Air Sani untuk mendukung program sekolah. Bisa juga kerjasama di Pakisan, di lapangan Pakisan untuk futsal dan sepak bola pernah di sana, kemudian kolam renangnya juga pernah dipakai. Jadi itu salah satu bagaimana kita menggunakan aset-aset sosial pendukung sekolah ini untuk bisa memajukan lembaga ini dan untuk bisa memperlancar program yang ada di sekolah ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas masukannya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Untuk berikutnya, informasi yang ingin kami ketahui adalah mengenai modal fisik. Apa saja modal fisik yang sekolah kita miliki, kemudian bagaimana pemanfaatannya untuk mendukung pembelajaran maupun program-program sekolah. Maka ini saya juga didampingi oleh tim pengelola aset Fitria. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin nanti beliau yang akan memberikan gambaran. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin ibu-ibu sudah tahu
Ya kita memiliki berapa lab, kita berapa memiliki RKB itu yang lebih lengkapnya dan lebih jelasnya. Saya minta Fitri yang menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk penjelasan tentang aset fisik, saya selaku pengurus barang, ada di sini kami di pengurus barang memilah aset fisik itu menjadi 5 poin dari KIP A sampai KIP E. Untuk KIP A itu data terkait untuk tanah. Jadi kita di SMA 1 Tambahan ini memiliki luas tanah 8.650 meter persegi. Nah, itu terbagi menjadi 2 sertifikat. Selanjutnya untuk di KIP B, di sana terkait data peralatan dan mesin. Jadi peralatan dan mesin ini terkait dengan meubiler, lemari, meja, kursi, komputer, laptop dan sebagainya. Itu masuk ke dalam poin KIP B. Untuk per tahun 2022 ini saya mengambil contoh data untuk laptop. Kita mempunyai 25 buah laptop yang sudah dibagikan kepada masing-masing yang memerlukan. Yang di sini sementara yang diberikan hanya kepala sekolah, staf pimpinan dan tim TU yang mengerjakan data-data yang dikirim ke dinas. Selanjutnya ada LCD proyektor yang tahun ini bisa kami lengkapi di 26 ruang kelas, ruang pertemuan. Itu yang sudah terpasang LCD proyektor yang dapat menunjang program pembelajaran siswa. Selanjutnya untuk di KIP C itu terkait gedung dan bangunan. Jadi di tahun 2023 ini kita sudah memiliki 27 ruang kelas belajar. Dengan kondisi 26 rombongan belajar yang ada, berarti kita masih memiliki 1 space RKB yang masih kosong yang bisa dipergunakan mungkin di tahun ajaran selanjutnya. Terkait lab, perpus, toilet juga sudah memiliki standar kepemilikan sekolah. Selanjutnya di KIP D itu terkait jaringan dan listrik. Jadi di sekolah ini kita sudah memenuhi untuk listrik itu 23.000 volt ampere. Dan untuk wifi juga di tiap ruangan sudah dipasang poin-poin akses yang bisa dipakai secara langsung tanpa password oleh siswa, guru dan pegawai. Selanjutnya di poin KIP E itu terkait buku dan barang corak kebudayaan. Untuk buku kita sudah memenuhi 2.000 lebih eksemplar buku terkait buku pembelajaran umum dan terkait seni budaya. Kita punya gong berlanjut juga di dalamnya. Jadi itu. Selanjutnya untuk pemanfaatan, sementara pemanfaatan untuk komputer kita sudah menggunakan 2 lantai dan baru waktu ini kita pergunakan itu untuk kegiatan OSM. Jadi kita perlengkapan untuk komputer dan laptop sudah bisa menunjang proses pembelajaran, baik LCD proyektor juga sudah bisa dipergunakan di seluruh kelas. Jadi sekian, mungkin ada tambahan dari Pak Pak. Terima kasih, saya kira itu sudah sangat jelas dipaparkan ya, terkait dengan fisik yang kita miliki di sini. Ya intinya sekali kita berharap bangunan-bangunan fisik yang ada itu adalah memperlancar proses pembelajaran. Ya, jadi kita berharap memberikan layanan minimum lah, bukan hanya minimum. Harapan saya itu memberikan layanan yang maksimum untuk pembelajaran, untuk layanan kepada siswa-siswa kita. Saya kira itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu informasinya. Terima kasih dengan pertanyaan yang keempat dari modal politik. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Juli. Di sini terkait modal politik. Modal politik ini adalah kebijakan dari kepala sekolah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja modal politik yang dimiliki sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan kebijakan sekolah atau modal politik tersebut? Mungkin nanti Bapak bisa memberikan sebuah contoh pemanfaatannya untuk kelancaran program atau kegiatan sekolah ini. Ya, ini sebenarnya kan yang punya leadernya itu atau pemegang kebijakan kan kepala sekolah. Namun kami atau saya pribadi selaku kepala sekolah senantiasa di dalam menentukan atau memutuskan segala hal, segala permasalahan, segala program yang ada di lembaga ini adalah istilahnya itu sharing dulu atau meminta pendapat dulu dari teman-teman. Jika mungkin pendapat dari teman-teman itu yang setelah saya rangkum, saya
simpulkan itu harus saya putuskan A atau harus putuskan B, maka di sanalah saya selaku pimpinan mengambil peran dalam hal ini. Jadi intinya kebijakan saya itu tidak serta-merta saya ingin A itu memang harus A gitu. Tapi itu senantiasa saya diskusikan dengan teman-teman. Toh nanti bergeser ke A kuadrat atau mungkin ke B, yaitu bergantung dari apa yang menjadi kebijakan saya terutama. Nah kemudian banyak terkait dengan kebijakan di dalam hal politik di sini, tapi politik bukan politik dalam artian partai, itu yaitu kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah. Ya sudah banyak apa yang saya bijaksanai di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh misalnya, ya, ketika ada siswa yang mungkin istilahnya sudah terancam DU, ya, itu jelas kami akan melibatkan berbagai pihak, apakah itu wali kelas, apakah itu guru BK, apakah itu kesiswaan, bila mana perlu kami sendiri, saya sendiri yang memvisit. Kalau misalnya kita ketahui misalnya anak itu memang terancam DU karena faktor ekonomi, maka saya sering memberikan kebijakan yang penting siswa itu memang benar-benar dia itu terancam DU karena miskin, itu saya akan berikan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin membantu anak itu buat tidak DU atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, itu salah satu kebijakan saya yang mendukung bagaimana anak itu bisa menyelesaikan studinya di lembaga ini. Tentu hal itu mungkin tidak akan adil, ya, tidak akan adil di semua anaknya. Nah itu salah satu. Kemudian hal yang lain juga yang sering saya lakukan di sini kebijakan saya itu, ya selalu saya memberikan hal-hal yang tidak membuat warga sekolah itu merasa tertekan. Ya. Saya berikan semacam kebijakan-kebijakan, kemudahan-kemudahan tentu yang namanya program itu tetap dijalankan. Nah, saya kira terkait kebijakan-kebijakan atau politik yang saya lakukan di lembaga ini, kebermanfaatannya itu sangat jelas. Ya. Tentu satu mungkin yang jelas, ya, kekeluargaan di lembaga ini sampai saat ini itu masih sangat-sangat baik. Kondusivitas di lembaga ini, ya, bagaimana antar guru, antar siswa itu masih sangat berjalan dengan baik. Nah, dengan kondisi itu baik, stabil, maka itu akan sangat berpengaruh kepada proses, utamanya proses pelayanan kepada siswa. Dengan proses pelayanan kepada siswa baik, maka tentu mutu pendidikan, terutama mutu pembelajaran akan semakin baik. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih Bapak atas informasinya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Sri. Terima kasih. Dengan modal yang kelima, yang lingkungan alam, pandangan dari Bu Ismail. Silakan. Baik, terima kasih Jadi selaku moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang model lingkungan atau alam ya. Jadi kira-kira menurut Bapak itu modal lingkungan atau alam apa saja yang kita miliki yang dapat kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran, terus bagaimana pemanfaatannya? Ya, mungkin ini saya sendiri yang menjawab. Mungkin kekurangnya lingkungan lembaga ini seperti mobil, kita kan di pinggiran berlokasi, di kota berprestasi. Benar-benar sekolah kita itu ada di pinggiran, malah di dalam arti dalam hal di sini ya agak masuklah ya ke dalam begitu. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah modal bagi saya melihat tempat ini sangat strategis untuk pembelajaran. Mengapa? Ya karena gangguan-gangguan secara fisik, gangguan-gangguan secara langsung oleh ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam artian iseng itu tidak terjadi di lembaga ini. Kalau yang mau mengganggu ke sini pasti itu memang niatnya sudah mengganggu. Lain halnya kalau ada di jalan mungkin bising suara kendaraan, bising suara orang lalu lalang, tapi kalau di sini
yang membawa bising itu adalah dari kita semua, dari siswa, dari guru, dari TU itu baru bising. Tapi kalau pada saat proses pembelajaran ya sangat-sangat nyaman di sini. Jadi itu sebenarnya. Nah, lingkungan alam itu juga sangat mendukung, ya, sangat mendukung kenyamanan proses belajar mengajar di lembaga ini. Itu saya kira strategi sekarang didukung oleh beberapa SMP, ya, didukung oleh beberapa desa, yang hampir setiap desa ada SMP-nya, ya, sehingga sampai saat ini kita kan yang menyekolahkan anaknya di sini, mempercayakan kepada kita di sini, itu tidak pernah kita khawatirkan, ya. Selain itu saya yakin karena kedekatan dari rumah siswa yang bersangkutan, kedekatan dari SMP tempat siswa itu kemarin-kemarinnya melanjutkan. Saya kira itu hal yang positif di SMA 1 Utama ini terkait aset lingkungan alamnya. Mungkin dari Pak D atau Pak Tet ada tambahan. Aset yang keenam, yakni tentang agama dan budaya, dari Ibu Martini Suryadi. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu Sri. Terkait dengan modal agama dan budaya, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana keberadaan kegiatan atau ritual kebudayaan dan keagamaan, termasuk mungkin adanya kelembagaan atau tokoh-tokoh penting yang terkait yang selama ini mendukung kegiatan di sekolah kita. Jadi selaku Mas bisa memberikan tambahan bagi saya terkait dengan modal agama atau aset di dalam agama dan budaya ini di SMA 1 Utama. Kita tahu secara dominan, ya, siswa-siswa kita di sini adalah beragama Hindu, ya. Kemudian lingkungan, kalau kita kaitkan dengan modal lingkungan tadi, lingkungan kita juga secara dominan adalah umat Hindu. Jadi dengan demikian kita banyak bekerja sama, atau kita sebenarnya tidak ada kesulitan gitu. Mengapa tidak ada kesulitan? Karena mayoritas, bukan mayoritas lagi, bahkan hampir 100% siswa kita Hindu. Sehingga terkait dengan itu kita bisa bekerja sama pada lembaga-lembaga keagamaan, apakah itu PHBI, kita dalam melaksanakan pembinaan kepada siswa kita dalam bentuk Darul Channel gitu, atau mungkin kita secara langsung dengan lembaga keagamaan di desa terdekat di sini, terutama dalam kegiatan upacara, apakah itu Piodalan, Saraswati, atau mungkin kegiatan-kegiatan upacara keagamaan yang lebih besar di lembaga ini, kita menggunakan pemburu dalam artian pemangku-pemangku yang memang asalnya dari desa ini, termasuk bagaimana kita mengadakan atau banternya itu, kita juga menggunakan adat restu yang ada di desa Tambang ini, karena lokasinya di desa Tambang ini. Nah, dengan demikian sampai saat ini saya kira ya hubungan kita dengan adat, agama, budaya yang ada di desa terdekat di sini itu masih terjalin. Tadi juga sempat saya sampaikan, kita juga sering bekerja sama dengan sanggar-sanggar seni, kita diminta dipinjami gong untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kan pernah kita pentas gong desa yang dipakai, kemudian lomba kita pinjam gong desa, kemudian ada sanggar seni, sanggar budaya itu yang membantu menggembleng siswa-siswa kita. Saya kira itu, ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, yang terakhir dengan tentang modal finansial dari Ibu Astrid. Silakan, Bu. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang aset finansial. Yang ingin saya tanyakan adalah aset finansial apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita ini, itu SMA 1 Tambahan. Nah, hal ini juga berhubungan dengan sumber dana yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah. Nah, selain itu juga sekarang saya ada pertanyaannya,
untuk kebermanfaatan dari sumber dana tersebut itu juga bisa diberikan penjelasan dan juga nanti bisa diberikan contoh tentang penggunaan dana tersebut. Terima kasih. Terkait dengan modal keuangan yang ada di lembaga ini, untuk lebih jelasnya mungkin nanti Bu Komang Trisna yang akan memberikan atau menambahi, yang dimana yang saya tahu dan harus tahu bahwa lembaga ini secara finansial itu didukung oleh dana BOS pusat atau dana BOS, kemudian komite, kemudian ada juga APBD atau BOSDA ya, walaupun jumlahnya semenjak COVID ini sangat-sangat minim ya. Nah, kita tahu kalau dana BOS itu sudah ada juknisnya, pemakaiannya berapa persen untuk ini, berapa persen untuk itu sudah ada, dan semuanya itu juga melalui AKAS gitu ya, itu sudah. Kemudian kalau dana komite yang pemanfaatannya lebih fleksibel di sini, yaitu banyak mendukung kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah yang memang tidak bisa diprogramkan dengan dana BOS ya. Yang emergensi itu biasanya menggunakan dana komite. Nah, kemudian kalau dulu dapat APBD atau sering juga BOSDA gitu ya, itu juga sudah khusus. Kalau dulu sebelum COVID kita kan dapat dana itu untuk gaji karyawan atau pegawai yang kontrak kabupaten atau kontrak komite yang kemudian ada untuk sesajen, itu ada kemudian hal-hal yang lain, dan ada juga yang kita dapat bantuan langsung seperti bantuan dari pusat ya. Nah, terkait dengan itu mungkin lebih spesifik Bu Komang bisa memberikan sedikit gambaran tentang pemanfaatan aset dari finansial ini, di mana yang mendukung program dari sekolah. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk sumber dana BOS itu sudah ada juknisnya, jadi kegiatannya itu harus sesuai dengan juknis dan tidak bisa melenceng dari juknis. Dan itu ada belanja barang dan jasa dan modal yang sudah ditentukan dari juknis juga. Terus untuk dana komite itu dapatnya itu dari pungutan SPP siswa, orang tua siswa, dan pemanfaatannya itu sangat fleksibel. Semua itu untuk kebutuhan fasilitas sekolah dan kembali lagi untuk siswa. Itu saja Bu. Mungkin dari Bapak ada tambahan lagi Pak? Ya, saya kira itu. Ya. Berarti ketujuh aset sudah kami. Jadi berdasarkan hasil diskusi, tepatnya wawancara kita hari ini ya, berarti pemetaan terhadap ketujuh aset serta aset yang kita miliki, kita bisa membuat program baru dari aset-aset tersebut yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Baik, sekian hari ini. Terima kasih atas kesempatan, kemudian juga waktu dari Bapak Ibu. Terakhir kami tutup dengan salam satu. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.